Dongeng Donghua, berjuang melalui alam tertinggi. Dewa Xiaoyan, part 85. Ketika melihat langit dari Tianan Shangxing, itu adalah seberkas cahaya yang menembus langit, dan seluruh bintang bergetar karenanya. Beberapa makhluk yang paling dekat dengan balok pupil mereka bergetar, karena di bawah balok itu seluruh dunia mereka bertarung. Anda harus tahu bahwa bagi banyak makhluk yang hidup di superstar Tianan, bintang ini adalah seluruh dunia mereka. Sinar cahaya yang melonjak dari mata langit yang berubah ini seperti dewa yang turun ke bintang ini, dan semua makhluk di atas bintang ini, dan kita hanya bisa melihatnya tanpa daya. Kekuatan penghancur semacam ini, tidak ada yang bisa memblokirnya. Lihat, sepertinya ada seseorang di balok ini. Dengan munculnya sinar cahaya, banyak mata dari jarak yang lebih dekat semua memperhatikan Xiaoyan yang masih dengan panik menolak sinar itu. Ketika Xiaoyan muncul di depan mata semua orang dengan penampilan seperti kerangka, semua orang menarik napas dalam-dalam. Tapi Xiaoyan tidak bergeming, dan sekali lagi mengambil langkah tercepat ke dalam balok. Tetapi saat ini Xiaoyan sudah berada di belakang tanah superstar ini. Ini adalah keempat kalinya telah melemah secara fisik, dan ini akan menjadi yang terakhir. Tetapi apakah balok ini melemah? Saat ini tampaknya hambatan Xiaoyan minimal, tetapi Xiaoyan telah mencoba yang terbaik. Hanya ini yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, Xiaoyan tidak bisa bergabah dan memberikan hidupnya untuk menghentikannya. Alasan untuk membantu bintang ini bukan hanya karena berencana itu sendiri yang dibawa oleh Xiaoyan, tetapi juga mereka perilaku Wusan yang membuat Xiaoyan merasa bahwa orang ini telah melakukan yang terbaik di dalam dan tidak pernah memiliki niat buruk sedikit pun. Dengan kepribadian seperti itu, dapat dikatakan bahwa sangat sedikit orang yang lebih berkultivasi ke tingkat seperti itu, dan Xiaoyan adalah orang yang menghargai cinta dan kebenaran. Xiaoyan juga sepertinya merasakan hal yang sama saat ini, seolah-olah Wusan seperti dulu melindungi benua Dou, melakukan yang terbaik dan memberikan segalanya. Membantunya bukan karena Xiaoyan baik hati, tapi tindakan Wusan benar-benar membuat Xiaoyan terharu. Di dunia yang kacau, kebaikan adalah kualitas yang sangat berharga. Tetapi orang baik tidak dapat bertahan hidup di hutan yang gelap ini. Xiaoyan tahu ini. Meskipun dia telah membawa bencana ke Tianan Shangxing, jika dia tidak menyerap kekuatan bintang-bintangnya, Xiaoyan melakukannya. Tidak memiliki kekuatan untuk mendukung pertempuran yang kuat. Jadi, semua yang dilakukan Xiaoyan hanyalah untuk bertahan hidup. Ini tidak seperti istana berburu, menghancurkan demi kehancuran. Tidak berarti nakal dan mendominasi. Tubuh Xiaoyan penuh dengan udara putih. Sebelum sinar itu datang, tubuh kerangka Xiaoyan pulih dengan kecepatan yang sangat cepat. Tetapi pada saat yang sama, Xiaoyan menginjak telapak kakinya, dan api yang tak terpadamkan menyebar dengan liar. Semua makhluk superstar Tianan, termasuk bintang-bintang, sumbangkan kekuatan hidup Anda. Jika tidak, bintang ini akan hancur. Kekuatan jiwa domain Xiaoyan membentuk suara yang menyebar setengah bintang, dan api yang tak terpadamkan juga dapat kecepatan yang luar biasa menyebar dengan cepat. Kekuatan hidup yang tak terhitung jumlahnya menggunakan api yang tak terpadamkan sebagai jembatan melonjak menuju Xiaoyan.
Di atas superstar bantang surgawi, satu demi satu sosok mengangkat telapak tangannya, melepaskan kehidupan dan esensi hidupnya. Dalam sekejap, semua makhluk yang ditutupi oleh api yang tak terpadamkan kehilangan setengah dari kekuatan hidup mereka. Mereka tidak ragu pada saat ini, karena mereka semua dapat melihat sinar setinggi langit dan fluktuasi destruktif yang terkandung di dalamnya membuat detak jantung semua kehidupan di Tianan Superstar tiba-tiba meningkat. Yang lebih kuat semuanya merasakan ancaman kematian dari sinar mereka. Tuan bintangmu Wusan telah meninggal, jadi tolong pinjamkan aku kekuatanmu. Suara Xiaoyan keluar lagi, dan saat suara itu keluar, kekuatan kehidupan yang bahkan lebih menakutkan menyelimuti Xiaoyan. Pada saat ini, martial Godwing juga kembali kental. Aliran vitalitas mengalir ke tubuh Xiaoyan dan Qi, dan darah yang lebih kuat meletus dari tubuh Xiaoyan. Api yang tak terpadamkan menyapu seluruh bintang. Selama titik api dari api yang tak terpadamkan itu dioleskan, semua makhluk hidup memikirkannya, dan mereka semua berinisiatif untuk mengorbankan kekuatan hidup mereka sendiri. Namun, ketika kekuatan hidup yang berkelanjutan berkumpul bersama, itu akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Dibandingkan dengan kekuatan bintang, ini adalah energi terkuat dari bintang ini. Sayap Xiaoyan bergetar, tapi dia tidak ragu sama sekali. Bergegas ke sinar cahaya. Di bawah kekuatan kehidupan yang agung, tubuh Xiaoyan aman dan sehat dalam sorotan kekuatan penghancur. Karena ketika ketahanannya lebih kuat dari kehancuran, sinar itu tidak akan bisa melukai Xiaoyan lagi. Pada saat ini, Xiaoyan dengan gila-gilaan menyerap kekuatan di balok, mengitari sinar cahaya. Xiaoyan menggigit dan mengandalkan kekuatan fisik yang kuat untuk secara gila-gilaan memutar untuk melemahkan balok secara maksimal. Tapi masih ada batasan untuk apa yang bisa dilakukan Xiaoyan. Sinar cahaya secara alami dilemahkan sampai batas tertentu oleh upaya Xiaoyan yang tak henti-hentinya, tetapi masih mengandung kekuatan penghancur yang ekstrim untuk Tianan Zhongxing saat ini. Tak terkabendung, saya hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sinar itu berakhir, membombardir Tianan Superstar. Duar! Sinar cahaya menembus Xiaoyan, dan Xiaoyan menyaksikan sinar yang mengalir ke tanah dan terus mengisi ke dalamnya, sejajar dengan sinar. Pada saat ini, Xiaoyan seperti batu di arus deras. Meskipun ia tidak dapat mengubah arus dan terus bergerak maju, setidaknya ia dapat membuatnya sedikit lebih lambat. Sinar itu menembus tanah dan kemudian menyapu seluruh ke arah inti. Begitu inti tertusuk olehnya, bintang itu akan kehilangan kekuatan bintang dan akan segera menjadi bintang mati, bahkan tanpa harus menembak lagi dari dewa. Istana berburu tidak perlu beribu tahun lagi bintang-bintang untuk menghilang dari banyak bintang. Pada akhirnya itu mungkin meledak, berubah menjadi meteor dan menghilang selamanya di kehampaan ini. Bagaimanapun, kelompok meteorit yang dibentuk oleh kehampaan, mereka mungkin pernah menjadi bintang besar di masa lalu, tetapi pertempuran antara pembangkit tenaga listrik dapat membuat mereka menghilang. Bagaimanapun, meskipun bintang berbeda dari kehidupan, keberadaan mereka sebenarnya adalah spiritual. Setidaknya di benak Xiaoyan, bintang adalah keberadaan kehidupan di matanya. Hanya saja itu tidak bisa diungkapkan dan selalu diam-diam membantu semua makhluk dan orang-orang di bintang-bintang. Seperti hubungan antara bibir dan gigi, semakin banyak makhluk, semakin makmur bintang-bintang. Vitalitas sebuah bintang juga erat kaitannya dengan jumlah makhluk yang ada di atasnya. Jika tidak ada makhluk hidup, lalu apa arti keberadaan bintang-bintang? Keduanya saling membawa, dan mereka juga ada. Tidak cukup
Tidak cukup. Suara panik Xiaoyan terdengar lagi, dan saat suara itu keluar, ada beberapa leluhur keluarga yang bergegas keluar tanpa ragu sedikitpun dan meledak di udara dalam sekejap, tetapi mengorbankan semua darah dan kekuatan hidup mereka.